Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi mungkin ini adalah momen paling kocak dalam debat Capres menyongsong pemilu 2024 ini. Ketika Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa Prabowo Subianto berbicara tidak berbasis data. Namun apa yang dijawabkan oleh Prabowo Subianto ini bikin kita ngakak, di mana beliau mengatakan bahwa susah kalau semuanya angin yang dipersalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada momen yang sangat lucu dalam debat Capres menyongsong pemilu 2024 ini. Dan ini merupakan debat perdana. Ketika Prabowo Subianto menanggapi pernyataan dari Anies Rashid Baswedan bahwa susah kalau semuanya angin yang dipersalahkan. Namun Anies Rashid Baswedan juga menyerang Bapak Prabowo Subianto bahwa bicara tidak berbasis data. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak keseruan antara Anies Rashid Baswedan dan Bapak Prabowo Subianto dalam cuplikan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies memimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya, jadi apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik.
Masih ada. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Terima kasih. Nah, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Oke. Itu adalah cuplikan video tentang perdebatan seru dari Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya juga agak bingung ya, memang sejak kapan bahwa angin itu punya KTP? Ya, memang kita ketahui sendiri bahwa seorang Anies Rashid Baswedan ini kalau dibilang untuk adu gagasan, saya memang harus acungi jempol karena beliau ini adalah seorang akademisi, di mana kita ketahui bahwa seorang akademisi itu pasti akan kaya dengan gagasannya, kaya dengan idenya. Itulah uniknya seorang akademisi. Namun ketika seorang Bapak Prabowo Subianto menanggapi pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan bahwa susah kalau semuanya angin pun disalahkan. Tapi jujur ya, saya memang sependapat dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo Subianto ini dia bertanya membandingkan antara dua provinsi, DKI dan Jawa Barat. Di mana di DKI dengan anggaran APBD mencapai 80 triliun, tapi dengan penduduknya hanya 10 juta. Sementara di Jawa Barat APBD-nya hanya 35 T atau 35 triliun, sementara penduduknya mencapai 50 juta jiwa. Dengan demikian, seorang Prabowo Subianto pasti dia bertanya, kemana anggaran sebanyak itu, lalu di Jakarta masih ditemukan polusi udara. Di sini kita diberitahu bahwa hebatnya seorang Anies Rashid Baswedan ini, bagaimana caranya dia bernarasi, bagaimana caranya dia merangkai kata-kata, karena beliau ini kaya akan gagasan, kaya akan ide. Dia tidak akan susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh siapapun. Bukan hanya dalam momen ini ketika tanya jawab antara Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan, tetapi seringkali juga kita menyaksikan dalam forum-forum diskusi, dalam forum-forum dialog sebelumnya, bahwa kehebatan dari seorang Anies Rashid Baswedan ini adalah dalam adu gagasan, adu ide, dalam bernarasi, karena beliau ini memang adalah seorang akademisi. Saya berharap bahwa keduanya itu sebenarnya harus bisa berimbang, baik itu dari adu gagasan, adu ide, buah pikiran dan lain sebagainya, tetapi juga jangan lupa dengan praktek.
kerja nyata. Karena memang kerja nyata itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak bisa kita memimpin sebuah negara hanya dengan gagasan, hanya dengan ide, tanpa ada praktek atau kerja nyata di lapangan. Semoga saja kedua-duanya itu bisa berimbang. Adu gagasan oke, kerja nyata pun oke. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini walaupun ada unsur ngakaknya, tetapi setidaknya kita bisa mempelajari bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan dan bagaimana seorang Bapak Prabowo Subianto. Dalam sesi tanya jawab tadi, kita juga mendengar bagaimana seorang Prabowo Subianto langsung membantah, padahal waktu itu sebenarnya kesempatan Anies Rashid Baswedan yang berbicara. Tetapi beliau langsung berbicara bahwa saya tidak berbicara tentang COVID. Ya, tapi memang begitulah. Pak Prabowo Subianto memang kita ketahui orangnya memang agak temperamen, orangnya cepat emosional. Tetapi sayang sekali bahwa Bapak Prabowo ini ketika kalau dia udah emosional, dia udah blunder, atau dia udah kekurangan gagasan, maka dia pasti akan cepat emosian. Karena itu memang sudah seringkali kita saksikan dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momen, bahkan dia tidak segan-segan untuk gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya. Mungkin latar belakang dari seorang militer yang mempengaruhi dirinya sampai saat ini. Kita yang rakyat Indonesia, silakan kita harus berpikir bijak. Apakah kita harus memilih seorang Prabowo Subianto dengan karakter dan latar belakangnya seperti itu, ataukah lebih memilih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang kaya akan gagasan, yang kaya akan ide, yang adalah seorang akademisi. Namun banyak komentar yang mengatakan bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini hanya pandai dalam bernarasi, hanya pandai dalam berkata-kata, tapi kurang dalam kerja nyata, kurang dalam aksi nyata. Semoga saja ini menjadi sebuah perbandingan untuk pemirsa sekalian agar kita bisa mengetahui, bisa mempelajari secara bersama-sama. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.